Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Maaf aku baru bisa upload sekarang, kemarin sebenarnya masih sibuk juga sampai sekarang. Apa kabar kalian? Apakah sehat-sehat? Apakah bahagia-bahagia selalu? Bagi yang merayakan Chinese New Year, gimana kabarnya? Semoga eh, tahun apa ya? Tahun babi ya? Babi tanah kalau nggak salah. Semoga di tahun babi tanah kita semua tetap mengalami keberlimpahan, selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan sehat-sehat terus. Oke, di sini aku mau bacain weekly. Seperti biasa sifatnya general dan karena ini energinya tidak bisa musnah, jadi kapanpun kalian tonton, kalau misalnya pesannya resonate, berarti video ini pesannya memang cocok untuk kalian. Dan karena sifatnya umum, aku hanya memakai energi kolektif. Jika ada pesan yang ternyata nggak nyambung gitu ya, atau nggak resonate sama sekali, ya itu nggak apa-apa. Itu wajar terjadi karena memang energinya yang diambil bukan energi kamu, tapi energi kolektif. Sini aku mau pakai divine guidance untuk tema besarnya, nanti aku pasangin sama unicorn. Lalu sebenarnya aku juga mau ambil satu kartu dari Atlantis untuk dipasangin sama dua deck yang tadi ya sebagai tema besar. Nanti sisanya bisa pakai si The Answer is Simple. Oke, yuk sama-sama kita niatin semoga pembacaan ini bermanfaat bagi seluruh makhluk di alam semesta. Semoga membawa kedamaian di hati dan mengembalikan keseimbangan, keharmonisan jika ada keseimbangan dan keharmonisan yang terganggu pada saat ini. Aku shuffle dulu. Di situ aku pasang lilin, kemarin baru beli. Baunya enak banget nih, kayak sekarang nih, baunya enak banget. Satu. Sini. Satu dari unicorn. Ada pesan apa dari unicorn? Practice. Tuh. Jadi di sini ada kartu healing, cellular healing, ada practice. Satu lagi ya, kita ambil dari Atlantis. Ini kayaknya tentang kesehatan nih, tapi lebih ke kesehatan fisik. Wah. Positivity sama creative expression, ternyata yang keluar dua. Oke, jadi ada practice, ada cellular healing, lalu ada ini. Gak apa-apa ya, agak jauh. Kemudian kita ambil 3 dari The Answer is Simple. Tuh udah keluar 1. Karena deck ini memang sangat lugas, biasanya aku nggak perlu shuffle lama-lama untuk dia. Oke, tuh kan, cepet banget. Detox. Say I'm sorry. Detox. Lalu ada lend a hand. Ini kenapa nih? Mentang-mentang ini kali ya, mau Chinese New Year mungkin yang merayakan makanannya bakal enak-enak. Makanya jadinya harus olahraga. Oke.
Jadi gini, dalam pertumbuhan spiritual, dalam pertumbuhan jiwa, dalam pertumbuhan kekuatan batin, tubuh yang sehat itu, fisik yang sehat itu penting, teman-teman. Jadi jangan dikira bahwa jika kita ingin mencapai keseimbangan, kemudian kita malah melakukan suatu ritual terus-terusan atau tirakat atau puasa berkepanjangan, kita melupakan bahwa kita masih manusia yang hidup di alam manusia juga, hidup di bumi dengan dualitas dan segala macam keramaiannya ya. Jadi seringkali aku juga ketemu teman-teman yang baru mengenal spiritual, lagi asik-asiknya gitu ya, sampai akhirnya dengan segala macam teori dan idealisme yang mereka pelajari, yang baru mereka pelajari, kemudian mereka sibuk di situ, sangat fokus dalam aktivitas mental, sangat fokus sama pikirannya, sangat fokus kepada teori sehingga menelantarkan tubuhnya. Makanya di sini dibilang kan suka dengar ya bahwa your body is your temple. Itu adalah slogan yang paling benar menurut aku. Karena kalau kita nggak punya tubuh, kita mati, ya sudah pembelajaran. Kesempatan untuk belajar itu di dunia habis. Jadi jagalah tubuh sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya kita keasikan melakukan sesuatu, atau kita keasikan mendalami sesuatu, atau mungkin kita lagi broken heart, atau banyak masalah, lalu kita sampai lupa makan, kita sampai malah ada yang overeating juga ada, malah kita mencari pelarian ke makanan sehingga makannya berlebihan, nggak diatur, nggak nggak kira-kira gitu. Sebenarnya nggak usah sampai menghitung kalori atau segala macam, moderation aja, semuanya itu jangan berlebihan. Minum air putih pun jangan berlebihan, makan makanan manis jangan berlebihan, yang wajar-wajar aja. Karena memang itu tadi ya, zamannya ini, energi buminya ini, energi dari alam semesta ini kan semakin kesini makin kuat. Belum lagi nanti tahun 2020 makin kuat lagi. Makanya kita dituntut tidak hanya dari kesiapan mental atau kedewasaan sikap, tapi fisik itu juga harus diperbaiki. Nggak bisa yang namanya bagaimana misalnya kamu mau nolong orang, misalnya mau jadi healer nih. Misalnya kamu mau jadi healer tapi kamu sendiri fisiknya tidak kuat. Nah, gimana cara menguatkan fisik? Dia di sini macam-macam, ada creative expression. Creative expression ini bisa menari ya. Kamu bisa olah tubuh dengan menari. Kemudian kalau di sini bisa dilihat kadang-kadang melukis. Apa hubungannya dengan kekuatan fisik dengan melukis? Kalau happy, kalau kita nggak banyak pikiran, tubuh kita otomatis sehat. Kemudian bagi yang punya binatang peliharaan, misalnya anjing gitu ya, ajak jalan kan. Anjing kan itu harus diajak jalan kaki setiap hari. Daripada orang lain yang ngerjain, kamu aja. Selain kamu mendapatkan energi yang baik dari binatang, binatang itu energinya baik semua, karena mereka hanya punya unconditional love, cinta yang paling murni. Jadi selain kamu mendapat unconditional love dari binatang, kamu juga mendapatkan fisik yang sehat tentunya ya, karena kamu ajak dia lari atau jalan setiap pagi dan sore. Nah, lalu praktis sama kayak tadi juga, apapun yang kalian sedang lakukan dalam rangka membuat fisik kalian menjadi kuat atau melatih mengolah tubuh, itu jangan sampai berhenti. Konsistensi itu penting, konsisten terus, mau sakit, mau nggak enak badan pun, jangan berhenti olahraga, jangan berhenti berlatih, apapun yang kamu kegiatan yang kamu lakukan ya, atau yoga, atau berenang, atau nari, atau jogging. Terkadang malah kalau memang fisik kamu lagi drop, kamu hanya sesuaikan aja pace-nya, ritmenya, nggak perlu sampai totally kamu bolong gitu, totally nggak ngapa-ngapain, itu jangan.
kecuali kamu benar-benar terkapar banget gitu ya, kalau kayak kena DBD gitu ya, itu jangan ngapa-ngapain. Tapi eh, aku sendiri ya, sekedar sharing aja, beberapa kali kena gejala tipes, malah pernah sampai tipes gitu ya, tapi kalau tipesnya masih tipes yang ringan, tapi pas gejala tipes itu aku terusin olahraga. Aku malah kebantu sembuh karena setiap kali aku tahu badan aku mulai drop, mau kena gejala tipes nih, karena saking seringnya jadi hafal kan rasanya kayak apa. Itu aku hajar pakai yoga. Aku keringetan. Kira-kira 3 kali yoga itu udah mendingan. Akhirnya pernah kok sembuh sendiri karena yoga, nggak perlu minum obat sama sekali. Itu semua soal mindset sih. Kalian percaya yang mana gitu. Nah, lalu positivity. Jangan pernah lupain ini. Kita mau sesehat apapun, mau sekuat apapun, kalau tidak berbekalkan sikap yang optimis, kalau kita nggak punya sikap yang positif, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit negatif, terus terlalu fokus sama permasalahan hidup yang nggak ada habisnya, ya masalah hidup memang nggak pernah akan habis, makanya jangan difokusin ke sana. Ya, sikap positif ini penting. Kayak aku bilang tadi, apapun yang bikin kalian happy, kayak gini nih si creative expression ini, apapun yang bikin kalian happy, yang bikin kalian bisa melihat hidup itu layak dijalani ya, uh, looking forward for tomorrow gitu. Kalian nggak sabar nungguin hari esok. Pokoknya dengan semangat yang banyak, tubuh itu akan happy. Sel-sel tubuh kamu pun akan bahagia, dan kalau ada yang rusak dia akan cepat regenerated lagi. Sedikit sakit dia akan cepat bangkit lagi gitu. Jadi coba deh, apalagi sekarang kan musimnya kayak gini ya, banyak kadang-kadang suka ada yang kena flu segala macam. Coba jangan sedikit minum obat, tapi bawa berolahraga dengan mindset yang dan bicara sama diri sendiri bahwa aku akan sehat, aku sehat gitu kan, tubuhku cerdas, tubuhku kuat, jaga pola makannya, jangan minum es. Nanti kalian lihat sendiri, memang harus sabar. Penyembuhan tubuh itu kalau sendiri memang agak lama dibandingkan dengan obat. Tapi obat itu hanya menyembuhkan gejala. Tapi kalau kalian sudah sampai punya keyakinan bahwa kalian bisa self-healing, wah itu enak banget. Memang tidak secepat dengan kimia ya, tapi ketika tubuh sembuh sendiri, itu benar-benar sembuh. Gak akan ada sisa-sisanya lagi. Dan karena tubuh itu cerdas, maka besokannya kalau misalnya dia mengalami gejala yang sama, dia udah tahu harus ngapain. Tuh. Nah, di bawah-bawahnya ini ada detox. Detox bukan cuman makanan yang dijaga, bukan cuman makanan aja yang dipilah-pilah, mulai banyak sayuran, mulai kurangin gula, mulai kurangin tuh minuman yang di dalam kemasan, karena gula di dalam kemasan, minuman-minuman kemasan itu jauh lebih banyak daripada kalian bikin misalnya teh manis sendiri, es jeruk sendiri. Jadi cobalah latih untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula, karena gula itu membuat darah kental, dan kalau darah sudah kental, banyak banget penyakit yang bisa masuk ke tubuh. Jadi detox lah makanannya, asupan gizinya, dan juga detox pikiran. Mulai sederhanakan pikiran. Aku sering ingetin teman-teman untuk jangan berpikir macam-macam, jangan pusingin apa yang bukan masalah yang di depan mata gitu. Makanya itu juga aku sampai sekarang masih belum mau membahas hal-hal yang menurut aku kayak pengalihan permasalahan aja gitu. Kayak misalnya aku nggak mau terlalu banyak bicara tentang soulmate, terlalu banyak bicara tentang hubungan relationship yang tidak duniawi ya. Karena itu tadi yang aku bilang, kita itu masih manusia. Jangan sampai ketertarikan spiritual itu membuat kita lupa bahwa kita punya tugas sebagai manusia di bumi. Karena banyak yang kayak begitu, asik di dunia spiritual, kewajibannya di muka bumi dilupakan. Dia lupa menjadi ibu yang baik, dia lupa menjadi anak yang baik, dia lupa memainkan peran sebagai orang tua gitu kan, karena
keasikan misalnya baca materi spiritual, keasikan kumpul sama komunitasnya gitu ya. Tuh, jadi detox hal-hal yang nggak perlu dari hidup kalian. uh, Detox teman-teman atau kontak di handphone itu juga bisa di detox sebenarnya. Delete orang-orang yang memang tidak berfaedah gitu, maksudnya kalian bisa sudah lama menyimpan kontak mereka, tapi sampai 2 tahun sampai setahun nggak ada kabar, kalau aku sih aku delete, karena aku hanya mau menyimpan sesuatu yang memang penting untuk hidupku. Dan ketika nanti misalnya sudah di delete kemudian mereka nongol lagi, ya nggak apa-apa, tapi nanti kita akan tanya lagi ke dalam diri kita, ini urgensinya apa, kepentingannya apa, gitu loh. Jadi jangan sampai kita dikelilingi oleh hal-hal atau orang-orang atau pekerjaan atau barang-barang yang tidak membawa manfaat yang baik untuk kita. Yang ini ada say I'm sorry. Di sini juga seperti melepaskan karma ya. Ini juga bagian dari detox, bagian dari membersihkan diri, menyehatkan diri. Jadi buat kamu yang misalnya kamu tahu nih ya, sebenarnya kamu telah melakukan sesuatu yang hati kamu tahu bahwa itu nggak enak gitu, nggak ngenakin. Nggak ada salahnya untuk meminta maaf. Tahu nggak sih kalau minta maaf itu sebenarnya bukan untuk dia, bukan untuk orang yang punya urusan sama kita. Meminta maaf itu sebenarnya lebih untuk melepaskan karma kalian dari orang tersebut. Jadi dalam rangka menyederhanakan hidup, menyehatkan tubuh, mendetoks hidup, coba pikirkan siapa yang bisa kalian hubungi, lalu kalian bisa minta maaf sama mereka, biar tuntas aja gitu. Jadi nggak ada unfinished business dalam hidup, karena seandainya kita punya perasaan ada yang belum selesai dalam hidup ini, itu tuh nggak enak banget. Kita mau melangkah maju ke depan pun jadi kayak ada sesuatu yang tertinggal di masa lalu gitu, karena kita seperti berutang maaf atau kita berutang penjelasan apapun itu gitu ya. Energi itu harus dilepas. Jadi nggak ada salahnya, nggak penting ya siapa salah siapa benar. Yang penting adalah kamu tutup hubungan tersebut, kamu lepaskan misalnya itu dengan kata maaf. Dan yang terakhir ada lend a hand. Lend a hand ini bicara tentang memberi pertolongan, bermurah hati, memberi bantuan ya. Dan bantuan itu bisa apa saja. Ini pun juga dalam rangka menyederhanakan hidup gitu. Makanya selain membuat karma baik, menolong orang itu bisa dalam bentuk apapun. Kayak tadi misalnya kamu merasakan bahwa di rumah banyak sekali barang-barang yang sebenarnya udah nggak dipakai. Kamu bisa mendonasikannya kepada orang-orang atau siapapun yang membutuhkannya. Itu bagian dari memberi bantuan. Lalu kalau di sini juga aku lihat mungkin ya di antara kalian sebenarnya punya teman atau saudara yang pada saat ini tuh sedang mencoba bangkit gitu ya. Jadi mungkin dari semua ini nih cerita ini ya tentang memperbaiki gaya hidup, mencoba menjadi lebih sehat, menyederhanakan hidup. Tadi itu kan tentang kalian nih misalnya, tapi di kartu ini juga ada orang lain yang butuh bantuan untuk menjalankan ini semua. Jadi seandainya kalian punya teman atau punya saudara yang kalian tahu nih, misalnya mereka habis sakit, atau mereka habis kehilangan pekerjaan, atau mereka habis berduka, kehilangan keluarga atau seseorang, atau patah hati, dan mereka berusaha bangkit gitu ya. Mereka sedang pelan-pelan menata hidupnya, mengembalikan fokusnya lagi, mengembalikan keseimbangan. Bantulah mereka. Kalian di sini yang bisa membantu mereka. Karena misalnya nih, dari tadi misalnya pembacaan aku tentang kesehatan fisik dan keseimbangan hidup,
atau tentang detox, misalnya kalian sudah nih menjalankan itu semua dan sudah menjadi kebiasaan yang baik gitu ya, kalian pertahankan. Nah, sekarang lihat ke sekeliling kalian, siapa yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan itu semua. Jadi, buatlah hal ini menjadi lingkaran kebaikan. Kalau kalian sudah berhasil memiliki hidup yang seimbang, yang sederhana, yang sehat, bantulah orang lain yang sedang berusaha menuju ke sana. Dengan kemudian kalian bilang ke mereka, nanti kalau mereka sudah ada di tahap yang seimbang, mereka pun harus membantu orang lain. Jadinya pokoknya kita di sini hidup saling tolong menolong. Jangan pernah lupa untuk mewariskan kebaikan saja ke orang lain, mewariskan pengetahuan yang bermanfaat. Jadinya yang namanya rantai kebaikan itu tidak akan pernah putus berhenti di kita aja, atau putus berhenti di teman kita, atau berhenti di anak kita. Itu akan terus berlanjut, bahkan sampai kita nanti nggak ada pun pesan-pesan kebaikan yang kita terima dari orang tua kita atau dari orang yang nolongin kita, itu akan terus berlanjut lagi. Ya, gitu aja. Semangat terus, jangan putus asa. Buat yang sekarang keadaannya lagi oke, lagi senang, lagi sehat, lagi bahagia, banyak-banyak menolong orang lain di sekitar kamu, ya, biar mereka pun bisa merasa bahagia dan kemudian menolong orang lainnya lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dadah.